kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia. Perkenalkan, nama saya Rita. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah. Perkenalkan, nama saya Sri Setiasi. Perkenalkan, nama saya Nur Asna. Ingin membagikan informasi mengenai metode harga pokok pesanan. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dukung terus karya kami. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan konsep metode penetapan harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produktif persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Adapun karakteristik biaya pesanan yaitu yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung dengan pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung pada spesifikasi pemesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang membuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dilakukan setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan unit yang dipesan. Yang keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Dan yang terakhir, produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesanan. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Jadi dalam metode harga pokok pesanan harus dibedakan antara biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan oleh 3 tahap. Pencatatan pertama yaitu penjurnalan untuk mencatat pemakaian tenaga kerja. Jurnalnya yaitu gaji dan upah di debit dan utang gaji dan upah pada kredit. Yang kedua, pada saat gaji dan upah dibayar, maka jurnalnya yaitu utang gaji dan upah pada kas, utang gaji dan upah di debit, kasnya pada kredit. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada saat pengalokasian atau pendistribusian gaji dan upah. Jurnalnya yaitu BDP, biaya tenaga kerja langsung di debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, biaya pemasaran atau penjualan pada debit, biaya administrasi dan umum pada debit, dan yang dikredit adalah gaji dan upah. Harga pokok pesanan. Pertama, mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi 2 prosedur. Yang pertama, prosedur pencatatan untuk pembelian bahan baku dengan jurnal, persediaan bahan baku pada debit, dan utang dagang atau kas pada kredit. Apabila pembelian secara kredit, maka akunnya adalah utang dagang. Prosedur yang kedua, pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Pada setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang menggunakannya. Jurnalnya yaitu barang dalam proses, biaya bahan baku pada debit, dan persediaan bahan baku pada kredit. 3. Pengaruh produk hilang, rusak, dan cacat dalam metode harga pokok proses. Produk hilang adalah berkurangnya atau hilangnya produk karena sifat proses produksi atau sifat bahan yang diolah. Produk hilang dapat terjadi pada awal proses atau pada akhir proses. Ada 2 jenis produk rusak, yaitu 1. Produk rusak normal, kedua, produk rusak tidak normal, dan ada juga 2 jenis produk cacat, yaitu yang pertama, produk cacat normal dan produk cacat tidak normal. Pencatatan biaya overhead pabrik terbagi menjadi 2, yaitu pencatatan biaya overhead pabrik produk berdasarkan tarif yang ditentukan dan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi.
Yang pertama, biaya overhead pabrik yang ditentukan berdasarkan angka anggaran. Jurnalnya, barang dalam proses, biaya overhead pabrik di sisi debit yang dibebankan di sisi kredit. Yang kedua, pencatatan biaya kredit yang sesungguhnya terjadi secara periodik, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif. Berdasarkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dan selisihnya dihitung melalui perbandingan. Dalam pembandingan ini dilakukan dengan menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Jurnalnya, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya berada di sisi debit dan berbagai rekening di sisi kredit. Contohnya, dari berbagai rekening kredit adalah akumulasi depresiasi mesin dan akumulasi depresiasi gedung pembangunan.